Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menampilkan hasil tugas akhir semester dari mata kuliah Wireless Sensor Network dengan dosen pengampu Bapak Khairullah yang berjudul Rancangan Sistem WSN untuk Pemantauan Lingkungan di Area Pertanian dengan studi kasus irigasi pertanian cerdas. Dengan ini, izinkan kami memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan perancangan wireless sensor network pada studi kasus irigasi pertanian cerdas. Wireless sensor network adalah sistem pemantauan otomatis dan real time untuk mendukung pertanian presisi. Wireless sensor network menggunakan sensor untuk memantau kelembapan tanah, suhu dan kelembapan udara, ketinggian air dan laju aliran air. Mengirimkan data ke server menggunakan Zigbee atau LoRa untuk pemantauan dan kontrol irigasi. Data dari sensor dikirim ke server pusat melalui protokol komunikasi seperti Zigbee, LoRa, atau NB-IoT untuk diproses dan dianalisis. Informasi yang diperoleh digunakan untuk mengoptimalkan irigasi, penggunaan pupuk, dan pengendalian hama secara otomatis. Dengan wireless sensor network, petani dapat mengambil keputusan berbasis data sehingga meningkatkan efisiensi sumber daya, hasil panen, dan keberlanjutan pertanian. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan yaitu tentang rancangan sistem WSN. Sensor dipasang pada titik strategis lahan, tangki, pipa, tiang pemantau memperoleh data akurat. Sistem menggunakan Zigbee, LoRa untuk komunikasi hemat daya dari sensor ke gateway, kemudian ke server atau laptop. Data digunakan untuk mengontrol solenoid valve agar irigasi otomatis sesuai kondisi kelembapan tanah. Di sini juga ada contoh dari status fungsi irigasi pertanian cerdasnya, yaitu dari pertama itu pemasangan sensor atau perangkat seperti sensor tanah, water level yaitu dan voltmeter dipasang di area pertanian. Sedangkan solenoid valve dipasang di jalur air untuk mengatur buka tutup aliran. Sedangkan pengiriman data lewat node itu sensornya terhubung ke mode wireless, sedangkan node-nya mengirim data kelembapan tanah dan tinggi air ke gateway pusat. Sedangkan yang ketiga juga itu pusat kontrol atau gateway-nya, itu gateway menerima data dari semua node, data dan juga data analisnya itu di komputer atau laptop. Jadi yang keempat juga ada yang bisa kita lihat itu di gambar, itu pengambilan keputusan otomatis. Jika tanah kering dan air tersedia, komputer memerintah helper membuka. Sedangkan jika tanah basah atau air habis, helper tetap tertutup. Yaitu pemantauan. Itu semua proses bisa dilihat dari kontrol dari laptop. Jadi bisa langsung terlihat dari laptop, kita bisa memantau secara real time dari jauh seperti itu. Oke, di sini akan dilanjutkan oleh teman saya. Dan di sini saya akan menjelaskan manfaat sistem WSN pada irigasi. Yang pertama itu ada menghemat air dengan penyiraman sesuai kebutuhan tanaman. Yang kedua, mempermudah pemantauan tanpa pengecekan manual. Yang ketiga, memastikan tanaman mendapat air sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir, membantu monitoring dan kontrol irigasi berbasis data secara otomatis. Selanjutnya ada perbandingan topologi arsitektur jaringan WSN. Yang pertama itu ada topologi start. Node ke gateway, sederhana, murah, tapi jika gateway mati, semua node akan terputus. Yang kedua itu ada topologi tree. Node ke cluster head lalu ke gateway.
cocok untuk area luas. Jika cluster head mati, sebagian node terputus. Dan yang terakhir itu ada topologi mesh. Node saling berhubung, robust dan tahan gangguan, tetapi lebih kompleks dan boros daya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Stop. Baiklah, di sini saya melanjutkan materi dari kawan saya, yaitu pemilihan antena pada OSN. Pemilihan antena berpengaruh pada stabilitas sinyal dan komunikasi. Frekuensi harus sesuai protokol, jarak komunikasi harus stabil. Kondisi lapangan perlu diperhitungkan dan arah radiasi antena home radiation cocok untuk area luas. Antena yang tepat membantu koneksi stabil dan menghemat daya pada node sensor. Di materi selanjutnya ada konsep duty cycle pada WSN. Duty cycle adalah rasio waktu aktif sensor terhadap total waktu operasional. Duty cycle rendah, sensor banyak tidur untuk menghemat daya. Duty cycle terlalu rendah membuat daya tidak real time. Pengaruh duty cycle disesuaikan agar hemat energi tetapi tetap akurat untuk monitoring pertanian. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari teman-teman saya tadi. Penerapan WSN pada irigasi pertanian cerdas membantu pemantauan otomatis dan kontrol irigasi sesuai kebutuhan tanaman. Sistem ini mendukung pertanian presisi yang hemat air, efisiensi, dan berkelanjutan dengan penggunaan sensor tepat, arsitektur jaringan sesuai, antena stabil, dan duty cycle optimal. Ya, kemudian cukup di sini presentasi dari kelompok saya dan teman-teman saya yang mewakili. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.